Siksa kubur adalah bentuk azab atau penderitaan yang diterima oleh seseorang setelah kematiannya selama berada di alam barzah, yaitu fase kehidupan setelah mati dan sebelum hari kiamat. Dalam ajaran Islam, siksa kubur terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Alam barzah sendiri merupakan tempat transisi di mana ruh mengalami kenyataan dari amal baik dan buruk yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Siksa kubur ini mencakup berbagai bentuk penderitaan, baik yang bersifat fisik seperti himpitan, pembakaran, atau siksaan, maupun yang bersifat psikologis seperti penyesalan dan keputusasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pengetahuan tentang siksa kubur berfungsi sebagai peringatan keras tentang konsekuensi dari perbuatan dosa dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama. Hal ini mendorong umat Islam untuk berbuat baik, menjauhi dosa, dan memperbaiki diri secara spiritual. Kesadaran akan siksa kubur menumbuhkan rasa takut akan akibat buruk dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini berperan dalam membentuk sikap religius yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab agama. Dengan memahami siksa kubur, umat Islam dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk kehidupan setelah mati. Ini termasuk memperbaiki amal perbuatan dan berusaha hidup sesuai dengan tuntutan agama untuk menghindari siksaan dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan jika kamu melihat orang-orang yang berdosa berbuat kesalahan ketika mereka merasakan siksa di kubur, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat beramal solih dan tidak melakukan perbuatan dosa.'" Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia dan merasakan betapa pedihnya siksa kubur. Tetapi kamu pasti akan melihat neraka jahanam, kemudian kamu akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Quran Surah At-Takwir ayat 12-15. Pada ayat ini pula menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian, di mana seseorang akan mengalami balasan untuk amal perbuatannya. Dan mereka, orang-orang kafir, tidak menduga bahwa mereka akan dibangkitkan. Katakanlah, "Bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan." Quran Surah Al-Jathiyah ayat 26. Pada ayat ini mengisyaratkan adanya kehidupan setelah mati dan balasan yang akan diterima. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa siksa kubur bisa menjadi permulaan dari azab di akhirat. Sahabat beriman, alam barzah adalah fase kehidupan antara kematian dan kebangkitan pada hari kiamat. Ini merupakan masa transisi di mana ruh berada setelah kematian dan sebelum hari pembalasan akhir. Alam barzah merupakan dunia gaib yang tidak terlihat oleh manusia hidup, namun begitu nyata dalam ajaran Islam. Di alam barzah, ruh mengalami pengalaman yang mencerminkan amal perbuatannya di dunia. Ruh yang soleh merasakan ketenangan dan kebahagiaan, sedangkan ruh yang berdosa merasakan penderitaan dan siksaan. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat keselamatan, alam barzah adalah tempat di mana mereka akan merasakan siksaan berupa berbagai bentuk azab yang telah digambarkan dalam ayat-ayat dan hadis Nabi. Ruh yang mengalami siksaan akan merasakan penyesalan dan keputusasaan atas amal buruk yang telah dilakukannya. Namun masa tersebut tidak bisa diubah, sehingga penyesalan menjadi bagian dari pengalaman mereka di alam barzah. Dalam berbagai hadis yang menjelaskan tentang siksaan kubur, terdapat gambaran mengenai seseorang yang dihimpit oleh ular-ular besar. Ular ini dikenal sebagai Al-Hayyah, yang dalam konteks siksaan kubur melambangkan penderitaan fisik yang sangat berat. Himpitan ular ini seringkali digambarkan sebagai bagian dari azab bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban agama atau terlibat dalam dosa-dosa yang besar. Selain ular,
Siksaan kubur juga melibatkan hewan-hewan berbisa yang mencekram atau menyengat orang yang berdosa. Hewan-hewan ini menjadi simbol dari penderitaan yang terus-menerus dan menyakitkan. Mereka menggambarkan betapa beratnya azab yang dialami sebagai konsekuensi dari perbuatan dosa. Pembakaran adalah salah satu bentuk siksaan yang digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah tentang siksa kubur. Api ini berkobar dan membakar tubuh orang yang berdosa di alam kubur, menggambarkan penderitaan fisik yang tidak terbayangkan. Pembakaran ini bukan hanya simbolik, tetapi merupakan bentuk nyata dari siksaan yang dirasakan oleh mereka yang tidak beriman atau melakukan dosa besar. Siksaan pembakaran ini dihubungkan dengan jenis dosa tertentu yang dilakukan di dunia, seperti kecurangan, penipuan, atau dosa yang tidak bertaubat. Pembakaran ini berfungsi sebagai peringatan dan hukuman bagi mereka yang tidak memperbaiki amal perbuatannya. Selain siksaan fisik, dampak psikologis juga sangat mendalam. Rasa sakit yang dialami selama siksaan kubur tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Penderitaan ini dapat menyebabkan rasa putus asa, ketidakberdayaan, dan kesedihan yang mendalam. Ini menciptakan pengalaman yang sangat menyakitkan bagi mereka yang berada di alam kubur. Beberapa orang yang mengalami siksaan kubur merasa terjebak tanpa kemampuan untuk mengubah nasib mereka. Ini menambah beban psikologis dan memperburuk penderitaan yang mereka alami. Para pendosa di alam kubur seringkali merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatan buruk yang telah mereka lakukan semasa hidup. Penyesalan ini tidak dapat mengubah keadaan mereka, tetapi hanya menambah penderitaan mereka. Mereka merasakan betapa sia-sianya usaha mereka untuk memperbaiki diri ketika sudah terlambat. Keputusasaan adalah perasaan yang mendalam dan menghancurkan yang dialami oleh mereka yang merasa bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk terbebas dari azab atau memperbaiki keadaan mereka. Ini menciptakan pengalaman yang sangat menyedihkan dan penuh duka. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai bentuk siksaan kubur. Beliau menyaksikan secara langsung bagaimana orang-orang yang berdosa mengalami berbagai bentuk siksaan yang mengerikan, termasuk himpitan ular, pembakaran oleh api, dan tenggelam dalam lautan yang panas. Pemandangan ini merupakan bagian dari pengalaman beliau untuk memberikan peringatan kepada umat Islam tentang beratnya siksa kubur. Hadis-hadis yang menyebutkan pengalaman Rasulullah dalam Isra Mi'raj menjelaskan berbagai aspek dari siksa kubur yang beliau saksikan. Ini mencakup penjelasan tentang penderitaan fisik dan psikologis yang dialami oleh para pendosa serta peringatan bagi umat Islam untuk menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan azab tersebut. Dalam Islam ada beberapa dosa besar yang jika tidak diampuni oleh Allah dapat menyebabkan seseorang mengalami siksa kubur. Dosa-dosa ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum-hukum Allah dan termasuk diantaranya adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, merupakan dosa terbesar dalam Islam. Orang yang mati dalam keadaan syirik akan mengalami siksaan kubur sebagai bentuk hukuman atas dosa tersebut. Dosa kufur atau pengingkaran terhadap ajaran agama menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Ketidakpercayaan kepada Tuhan dan risalahnya berakibat pada siksaan berat di alam kubur nanti. Dosa besar seperti membunuh tanpa hak, berzina, atau mencuri dengan niat yang buruk juga dapat menyebabkan siksa kubur jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kelalaian dalam bertaubat atau taubat yang tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan seseorang mengalami siksa kubur. Taubat harus dilakukan dengan kesungguhan dan niat yang benar. Jika seseorang hanya melakukan taubat secara lahiriah tanpa kesadaran dan niat yang tulus, taubat tersebut mungkin tidak akan diterima dan orang tersebut tetap akan mengalami siksa kubur. Dosa kecurangan dalam urusan harta, baik itu berupa penipuan, korupsi, atau kecurangan dalam transaksi bisnis juga dapat menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Memanipulasi harga atau memberikan informasi yang salah dalam transaksi jual beli dapat menyebabkan azab di kubur.
mengambil atau menyalahgunakan harta orang lain tanpa hak, seperti dalam kasus penggelapan atau pencurian, juga berkontribusi pada siksa kubur. Menyembunyikan atau mengurangi jumlah zakat dan sedekah yang seharusnya dikeluarkan juga merupakan bentuk kecurangan yang dapat mendatangkan siksa. Kemudian dosa menyebar fitnah dan dusta adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan siksaan kubur yang begitu pedih. Menyebarkan informasi yang tidak benar tentang orang lain juga dapat merusak reputasi dan hubungan antar individu. Kesadaran akan adanya siksa kubur berfungsi sebagai peringatan yang mendorong umat Islam untuk melakukan amal soleh. Memahami bahwa setiap perbuatan buruk dapat membawa azab di alam kubur mendorong individu untuk menjauhi dosa dan meningkatkan kualitas ibadah mereka. Siksa kubur menegaskan bahwa amal baik sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Amal soleh seperti sholat, puasa, zakat, dan berbuat baik kepada sesama tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga melindungi dari siksaan kubur. Kesadaran ini membuat umat Islam lebih termotivasi untuk konsisten dalam melakukan perbuatan baik. Selain mencegah siksa, amal soleh juga membuka jalan menuju pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui bahwa amal baik dapat memberikan ketenangan dan keselamatan di alam kubur membuat seseorang lebih berkomitmen dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Menyadari adanya siksa kubur mengajarkan pentingnya melakukan introspeksi rutin untuk mengevaluasi amal perbuatan. Setiap muslim disarankan untuk merenung tentang tindakan-tindakan mereka dan melakukan perbaikan diri secara berkala. Introspeksi membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan yang perlu diperbaiki. Memperbaiki diri juga melibatkan taubat yang tulus dan serius. Ini termasuk menyesali dosa yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan melakukan perbaikan dalam perilaku. Taubat yang sahih merupakan cara untuk membersihkan diri dari dosa dan mencegah siksa kubur. Memperbaiki diri juga berarti meningkatkan kualitas iman dan takwa. Ini mencakup peningkatan dalam ibadah, pemahaman agama, dan sikap terhadap sesama. Dengan memperbaiki kualitas iman, seseorang dapat menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan siksa kubur dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kematian secara rutin membantu seseorang untuk lebih sadar akan kehidupan di akhirat. Perenungan tentang kematian dan alam kubur mendorong individu untuk hidup lebih baik dan lebih bertanggung jawab, memfokuskan hidup pada amal soleh dan kewajiban agama. Kesadaran akan kehidupan setelah mati mengarahkan individu untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ini melibatkan peningkatan dalam amal ibadah, perbaikan akhlak, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi hari kiamat dan tidak mengalami siksa kubur. Memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian untuk kehidupan akhirat menjadikan setiap tindakan lebih berarti. Mengingat kematian dan akhirat menjadikan setiap perbuatan, baik dan buruk, memiliki konsekuensi di hadapan Allah, dan mendorong umat Islam untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dan bagaimanakah upaya untuk menghindari siksa kubur? Yang pertama, dengan bertaubat. Langkah pertama dalam taubat adalah menyesali dengan tulus semua dosa yang pernah kita lakukan. Penyesalan ini harus datang dari hati dan disertai dengan rasa kesedihan atas perbuatan yang salah. Langkah berikutnya adalah berhenti melakukan dosa tersebut. Taubat tidak akan sah jika seseorang masih terus-menerus melakukan dosa yang sama. Menghindari perbuatan dosa dan memperbaiki tindakan adalah bagian penting dari proses taubat. Setelah menyesali dan berhenti dari dosa, seorang muslim harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilakukan melalui doa dan permohonan yang tulus agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Taubat yang benar termasuk bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Ini menunjukkan komitmen yang serius untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan yang buruk. Jika dosa yang dilakukan melibatkan hak orang lain, seperti mencuri atau menyebarkan fitnah, maka taubat juga harus melibatkan pemulihan hak-hak tersebut. Mengembalikan harta yang dicuri atau meminta maaf kepada orang yang telah dirugikan adalah langkah penting dalam sebuah taubat. Upaya berikutnya
adalah dengan melakukan beberapa amalan yang dianjurkan, seperti sholat dan ibadah. Sholat adalah pilar utama dalam Islam dan merupakan ibadah yang harus dilakukan 5 kali sehari. Konsistensi dalam sholat membantu menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi perlindungan dari siksa kubur. Selain sholat, ibadah rutin seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan doa juga penting untuk memperkuat iman dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan ketenangan hati dan perlindungan dari azab kubur. Melakukan ibadah secara konsisten berfungsi sebagai perisai dari siksaan kubur. Sholat dan ibadah yang dilaksanakan dengan khusyuk dan penuh dengan keikhlasan membantu membersihkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah melakukan sedekah dan amal jariah. Memberikan sedekah secara rutin adalah salah satu cara untuk menghindari siksa kubur. Sedekah membantu meringankan beban orang lain dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sedekah dapat menjadi amal yang terus-menerus mendatangkan kebaikan. Amal jariah adalah amal yang manfaatnya berlanjut bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Contohnya seperti membangun masjid, menyumbang untuk pendidikan, atau menerbitkan buku-buku agama. Amal jariah memberikan manfaat yang berkelanjutan dan menjadi perlindungan dari siksa kubur. Sedekah yang diberikan dengan niat yang ikhlas dan tepat waktu mendatangkan keberkahan dalam hidup dan dapat mengurangi kemungkinan mengalami siksa kubur. Dengan sedekah akan membantu kita membangun karakter seseorang menjadi lebih dermawan dan penuh dengan kepedulian terhadap sesama. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, siksa kubur adalah azab yang dialami oleh seseorang di alam barzakh setelah kematian dan sebelum hari kiamat. Ini merupakan bagian dari keyakinan dalam Islam mengenai kehidupan setelah mati. Al-Quran dan hadis Rasulullah memberikan penjelasan tentang siksa kubur sebagai konsekuensi dari dosa-dosa besar yang tidak diampuni dan kelalaian dalam bertaubat. Siksa kubur dapat berupa penderitaan fisik seperti himpitan ular, pembakaran dengan api, serta penderitaan psikologis seperti rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Dosa-dosa besar seperti kecurangan dalam harta dan penyebaran fitnah adalah beberapa penyebab utama yang dapat menyebabkan siksa kubur. Taubat yang sungguh-sungguh, konsistensi dalam ibadah, dan amal soleh seperti sholat, sedekah, dan amal jariah melupakan langkah-langkah penting untuk menghindari siksa kubur. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksa kubur dan mendapatkan perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab neraka. Selain doa perlindungan, umat Islam juga diharapkan untuk berdoa agar Allah memberikan rahmat dan ampunannya. Mengharapkan rahmat Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan adalah bagian penting dari upaya untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Selalu menjaga kewaspadaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesungguhan dan kepatuhan terhadap ajaran agama adalah harapan yang harus dimiliki setiap muslim. Ini termasuk menjalankan amal soleh dan berdoa secara rutin untuk keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.